Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Bu. wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ya, jadi ini merupakan pertemuan pertama kita ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Septiani Ayu Lestari, biasanya dipanggil Bu Ayu. Nah, kebetulan saya di kelas ini kelas 12 multimedia ya. Iya, Bu, benar. Iya, di kelas 12 multimedia ini saya mengajar mata pelajaran teknik pengolahan audio video. Nah, di sini saya juga tidak sendiri ya. Saya bersama Pak Dimas dan juga Pak Alwi yang juga akan mengajar pelajaran teknik pengolahan audio video di kelas 12 multimedia. Nah, sebelum memulai pelajaran, mungkin Ibu ingin bertanya sedikit ya mengenai multimedia. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang multimedia? Ada yang tahu apa itu multimedia? Sepengetahuannya. Iya, Bu, izin menjawab. Ya, Mas Helmi, silakan. Ya, jadi multimedia sendiri itu merupakan penggunaan komputer yang fungsinya itu untuk menyajikan dan menggabungkan dua unsur atau biasanya lebih pada media. Ini seperti itu, Bu. Ya, ya terima kasih ya Mas Helmi. Ya, jadi benar jawaban dari Mas Helmi bahwa multimedia sendiri merupakan penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan dua unsur atau lebih media. Nah, di pertemuan pertama ini nanti kita akan membahas sekilas ya mengenai apa itu multimedia, bagaimana alur proses produksi multimedia, tujuan, dan tahapan proses praproduksi. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Pak Alwi akan menjelaskan materi mengenai multimedia dan bagaimana alur proses produksi dari multimedia. Ya, mungkin bisa Pak Alwi menjelaskan. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan ya anak-anak ya. Nama saya Muhammad Ali Siap. Saya biasa dipanggil Pak Alwi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu multimedia dan bagaimana alur proses produksi multimedia dan tujuannya. Nah, ini kan sudah ada PPT ya teman-teman ya. Bisa disimak dan didengarkan apa yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama multimedia. Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan dua unsur atau lebih media, yaitu teks suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu atau tools, dan koneksi link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi, dan sehingga menghasilkan output tertentu bisa berupa informasi menarik atau hal lainnya. Alur proses produksi multimedia, istilah multimedia terbentuk dari dua frasa, yaitu multi, yang artinya banyak, dan media, sesuatu atau alat untuk menyampaikan. Pemanfaatan komputer sebagai media untuk membuat dan juga menyatukan data, gambar, teks, grafis, animasi, dan audio atau video dengan menggunakan perangkat lunak yang memungkinkan pemakai untuk berkreasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Next. 3 tahapan alur proses produksi: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, jadi sampai apa yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak, saya bertanya.
Ya, silakan Helmi. Kenapa proses produksi itu tadi itu harus diadakan, Pak? Nah, begini Helmi ya. Jadi kalau kita mengacu pada kata produksi sendiri, produksi itu kan adalah sebuah proses menciptakan benda ya. Jadi atau menciptakan benda atau menciptakan sebuah penemuan lah. Artinya ada sesuatu yang akan kita buat ketika kita melakukan proses produksi. Nah, ketika di sini kita membahas tentang produksi multimedia, maka kita akan menciptakan sesuatu itu, sesuatu yang berbasis multimedia. Nah, ketika proses produksi itu tidak ada, maka apa yang akan kita buat juga nggak akan terjadi seperti itu, Mas Helmi. Iya, Pak. Baik. Sudah, Pak. Ya. Baik, kalau sudah paham, sebelum masuk ke materi selanjutnya, ada yang tahu apa tujuan dari proses produksi? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Jadi tujuan proses produksi itu sendiri adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan kegiatan di bidang multimedia, Pak. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya ya. Sangat bagus tadi jawabannya, tapi untuk lebih lengkapnya nanti mungkin kalian akan lebih mendengarkan ya dan menyimak pada penjelasan berikutnya yang akan dijelaskan oleh Pak Dimas gitu. Dari sini apakah sudah cukup penjelasan apa yang saya berikan tadi terkait multimedia dan alur produksinya? Baik ya, dirasa cukup. Mungkin selanjutnya Pak Dimas bisa menjelaskan mengenai tahapan dan proses produksi. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, setelah tahapan itu ada tujuan yang tadi dibilang itu udah bener. Terus ada beberapa tujuan tambahan, yaitu untuk kayak mendapatkan gambaran untuk proses produksi yang akan dilakukan, merancang naskah yang matang sehingga tim produksi dan pemain dapat memahami secara teknis dalam bentuk video yang akan diproduksi, sebagai panduan dan pengambilan gambar, pengetahuan kebutuhan alat dan properti yang harus dipersiapkan, dan dapat mengevaluasi seluruh persiapan sebelum pelaksanaan, sampai ke proses produksi, biar berjalan lancar gitu. Berikut adalah tahapan proses produksinya. Untuk tahapannya ada 9, yaitu menentukan ide dan konsep, merancang naskah, membentuk tim produksi, membuat panduan gambar, membuat jadwal produksi, menentukan peralatan produksi, mencari pemain dan lokasi, merinci anggaran biaya produksi, lalu melakukan writing dan rehearsal. Ini nanti tiap tahapannya ada penjelasannya ya. Kita mulai dari yang menentukan ide dan konsep. Yang pertama itu tahapannya menentukan ide dan konsep merupakan gagasan awal yang nantinya akan direalisasikan ke produk yang ingin diproduksi. Ide dapat diperoleh dari mana aja. Kalian bisa pas dari kepikiran suatu gitu, kayak imajinasi kalian, hobi, pengalaman, atau keluh kesah gitu juga bisa lewat pengalaman kalian, lewat buku, film, atau lingkungan sekitar. Dari ide ini kita tahu produksi seperti apa sih yang ingin kita produksi. Setelah menemukan ide, kita bisa membayangkan menjadi sebuah konsep. Nah, di konsep ini kita baru menentukan gaya pengemasan produk yang ingin kita buat. Seperti apa nanti jadinya gitu. Siapa aja penontonnya dan apa yang ingin disampaikan. Lalu yang kedua, membuat naskah. Membuat naskah untuk tertulis dari gagasan atau ide yang menyangkut penggabungan antara suara dan gambar sebagai pedoman dalam pembuatan film, sinetron, atau program televisi. Beberapa pakar sinematografi mengatakan bahwa naskah itu adalah jiwa dan darah dari sebuah produk video. Walaupun nanti hasilnya tetap di teks nadanya agak beda, mungkin logatnya beda, itu nggak masalah. Yang penting alurnya sesuai naskah. Lalu setelah menentukan ide, maka perlu dilakukan riset. Riset ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait cerita yang akan ditulis. Dilanjutkan membuat ringkasan cerita atau sinopsis. Sinopsis berisi garis besar, jalan cerita, meliputi pengenalan karakter para tokoh, konflik cerita, klimaks, dan penyesuaian masalah. Setelah mengetahui gambaran cerita secara garis besar, cerita mulai disusun berdasarkan urutan agendanya atau scan. Tahap ini disebut pembuatan outline. Lalu dari outline akan dikembangkan lagi menjadi treatment, yaitu uraian mengenai segala urutan kejadian secara rinci, mulai dari kemunculan gambar sampai berakhirnya cerita. Treatment biasanya digunakan saat membuat naskah film.
Lalu membentuk tim produksi. Tim atau kru produksi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tim kreatif dan tim teknis. Tim kreatif berisi produser, sutradara, dan penulis naskah, sedangkan tim teknis berisi departemen penata gambar dan departemen penata suara, departemen penata artistik, departemen penyunting gambar atau editor. Lalu yang keempat, membuat panduan gambar. Panduan gambar bisa diartikan sebagai gambar-gambar yang dijadikan referensi atau contoh untuk memvisualisasikan suatu adegan. Panduan gambar biasanya berupa storyboard. Storyboard sendiri adalah sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah cerita. Dengan storyboard, penulis cerita dapat membuat seorang membayangkan alur cerita melalui gambar-gambar yang disajikan, sehingga dapat menghasilkan persepsi yang sama mengenai ide cerita yang ingin disampaikan penulis. Storyboard berisi informasi mengenai audio dan video. Pada bagian audio berisi tentang uraian audio yang digunakan. Uraian ini bisa berupa narasi, dialog, musik ilustrasi, atau sound effect. Sedangkan pada bagian video berisi tentang gambaran adegan dengan menyisipkan ilustrasi. Lalu yang kelima, membuat jadwal produksi. Working schedule merupakan jadwal tahapan kerja secara keseluruhan, mulai dari tahap produksi, praproduksi, hingga pasca produksi. Working schedule ini biasanya dibuat oleh seorang produser. Berisi tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tim produksi dan target waktu yang harus dipenuhi. Lalu yang keenam, menentukan peralatan produksi. Pada tahap ini, menentukan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk proses produksi nantinya. Jangan sampai ketika proses syuting ada beberapa peralatan yang belum tersedia atau bahkan perlengkapan yang seharusnya nggak perlu dibutuhkan. Tapi justru dibeli begitu aja. Kalau udah gitu kan, nanti proses produksi akan terhambat dan biaya produksi yang dikeluarkan bisa lebih banyak dan nggak optimal. Lalu yang ketujuh, mencari pemain dan lokasi. Casting adalah proses pemilihan atau aktor untuk memerankan sebuah karakter pada cerita. Dari naskah bisa kita bedah karakter apa yang dibutuhkan dalam produksi film. Sebelum melakukan casting, sutradara dan penulis naskah biasanya akan memformulasikan atau menyusun 3 dimensi tokoh, meliputi segi visuologis, psikologis, dan sosiologis. Proses casting biasanya dilakukan melalui 2 cara, yaitu screen test atau audisi terbuka, atau open casting. Proses pencarian lokasi bisa kita sebut dengan istilah hunting location atau hunting location. Ini bertujuan untuk mencari lokasi syuting yang pas dan dapat menginterpretasikan kebutuhan set dalam naskah. Mengunjungi lokasi disebut. Lalu ada juga yang mengunjungi lokasi disebut dengan RIS, yaitu proses mengunjungi lokasi yang sudah siap secara look, mood, dan administrasi. Disesuaikan dengan cuaca sama waktunya kayak siang, sore, atau malam gitu. Lalu yang ke-8, merinci anggaran biaya produksi atau breakdown budget adalah rincian keseluruhan dana yang digunakan untuk produksi. Masing-masing departemen pada tim produksi akan membuat rencana anggaran biaya, mulai dari proses praproduksi sampai pasca produksi. Kemudian, rencana anggaran biaya tersebut akan disusun menjadi breakdown low budget oleh produser. Yang ke-9, yang terakhir, yaitu melakukan reading dan melakukan rehearsal. Reading yaitu proses pengarahan pada pemain sesuai dengan konsep dan skenario dari sutradara. Reading dilakukan secara bersama-sama dengan membaca skenario sesuai dengan porsi perannya masing-masing yang dibimbing oleh sutradara. Reading penting sekali dilakukan oleh para pemeran agar dapat mendalami karakter yang dimainkan. Setelah melakukan reading, maka langkah selanjutnya adalah latihan atau rehearsal. Latihan ini dilakukan baik dalam bentuk pengolahan emosi dan dialog maupun latihan blocking pemain dan kamera. Sutradara biasanya akan mengarahkan para aktor saat melakukan rehearsal. Di tahap rehearsal ini juga, penata gambar bisa merancang angle dan pergerakan kamera. Tapi nggak semua adegan akan dilatih dalam rehearsal. Hanya adegan-adegan yang dirasa sulit atau adegan yang melibatkan banyak dialog saja. Udah, itu tentang praproduksi pada pertemuan materi awal kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Halo. Ya, Izin silakan. bertanya. Ya, silakan. Lalu bagaimana jika proses produksi itu tidak ada ya, Pak? Hal apa yang terjadi gitu? Nah, proses produksi itu kan melibatkan kayak naskah, mencari orangnya, terus habis itu kayak nentuin lokasinya dan tempatnya. Kayak nentuin lokasi aja itu kan butuh perizinan dan minimal hamin 1 minggu itu aja mungkin bisa kurang. Butuh waktu yang lama juga kan. Terus nyari orangnya kayak casting itu kan masuk ke praproduksi. Kalau itu nggak ada, mendadak kan juga nggak bakal bisa. Sesuai naskahnya, spontanitas juga nanti hasilnya nggak sesuai sama sketsa sama naskah, percuma juga gitu. Jadi intinya praproduksi itu kunci utamanya sebelum produksi dimulai.
Kayak kalau kamu masak itu kan nyiapin bahan dulu, baru bisa masak. Nah, kayak gitu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau udah nggak ada yang ditanyakan lagi, saya rasa cukup ya. Lalu saya kembalikan ke Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Ya, terima kasih untuk Pak Alwi dan Pak Dimas ya atas penyampaian materinya. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu ya apa itu multimedia dan bagaimana alur proses serta tujuan dari produksi multimedia. Ada yang mau review materi yang diberikan oleh Pak Alwi dan Pak Dimas tadi? Izinkan saya, Bu. Oh iya, silakan Mas Ulum. Oke, jadi pada hari ini kita mempelajari apa pengertian dari multimedia. Multimedia sendiri merupakan penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan dua unsur atau lebih media, yaitu teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video. Nah, untuk tahapan alur proses produksi multimedia itu ada 3, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Begitu, Bu, untuk saya. Ya, terima kasih ya Mas Ulum. Ya, benar sekali ya. Jadi dalam dunia multimedia ini proses produksi sangat penting ya. Proses produksi ini nantinya juga akan mempengaruhi hasil dari ide atau konsepan yang telah dibuat. Nah, dalam proses produksi sendiri juga sangat penting karena di sana nanti kita akan menentukan ide dan konsep, membuat naskah, dan juga membentuk tim, itu pun juga termasuk dari proses produksi ya. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini dulu ya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin kalau misalkan belum ada yang ditanyakan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membagi kelompok ya. Kita akan mengimplementasikan materi hari ini dengan melakukan sebuah proses produksi. Jadi nanti bebas ya mau produksi video ataupun animasi, yang penting masih berkaitan dengan multimedia. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Kurangnya saya dan Pak Alwi serta Pak Dimas, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.